Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, alhamdulillah, semoga kalian sama Bu Asia sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Semangat belajar ya nak ya, meskipun belajar di rumah. Anak-anakku, tolong kalau mendengarkan dengar videonya Bu Asia, dengarkanlah dengan sungguh-sungguh supaya kamu bisa memahami apa yang diterangkan Bu Sia. Ya, yang mendengarkan jangan orang tuanya aja, kamu, karena yang sekolah itu kamu. Ya, orang tua untuk mendampingi. Tolong dibuka halaman 17. Ya, halaman 17 dan halaman 18. Nih. Nah. Diterangkan Bu Sia tentang akhlak terpuji kemarin, yaitu bab ramah yang A. Sekarang yang kedua, hormat. Nah, pengertian hormat dan ciri-ciri sikap hormat. Hormat artinya menghargai orang lain, berarti menghargai orang lain. Kita harus hormat kepada teman. Kita harus hormat kepada orang tua dan guru lah. Jadi hormat itu menghargai orang yang menghormati orang lain, ya. Jadi orang lain harus kamu hormati kalau kamu kepingin dihormati orang lain. Ya, sebaliknya kalau kamu tidak mau menghormati orang lain, tentunya kamu juga tidak dihormati orang lain. Sebelum kepingin dihormati, hormatilah orang lain terlebih dahulu. Ya. Kita harus hormat kepada teman. Nah, meskipun sama teman, ya, teman di sekolah, teman di rumah juga, atau teman di ngaji juga harus kita hormati. Kita harus hormat kepada orang tua, karena orang tua, ya, ibu yang melahirkan kamu, ayah yang mencari nafkah, dan guru orang tua di rumah. Kalau orang tua tadi yaitu guru orang tua di sekolah, sedangkan orang tua tadi yaitu orang tua yang di rumah, ya. Apalagi ibu yang melahirkan kamu, mengandung kamu sampai 9 bulan, ya, memasakkan kamu, merawat kamu ketika kamu masih bayi, ibu kamu pipisi, kamu ngengei, ya. Harus kita hormati, ya. Dan guru orang tua di sekolah juga harus kita hormati, ya, karena guru juga orang tua. Kita harus hormat kepada orang lain. Bila kita hormat kepada orang lain, kita akan dihormati orang lain. Semua orang harus saling menghormati agar tercipta kerukunan. Nah, Bu Sia tadi sudah menerangkan, nek kepingin dihormati wong, hormatilah orang lain terlebih dahulu, supaya kamu dihormati orang itu tadi, ya. Semua orang harus kita hormati, ya, harus saling menghormati, supaya apa? Supaya tercipta kerukunan. Kalau saling menghormati, tentunya ada kerukunan. Nggak mau menghormati, terjadi apa? Pertengkaran. Gara-gara tukaran itu memangnya nggak mau menghormati, ya, yang satu dengan yang lain. Makanya terjadi pertengkaran. Makanya kamu sama teman di sekolah, di rumah, di tempat mengaji, ya, jagalah kehormatan, karena kehormatan itu menciptakan kerukunan, ya.
Di antara ciri-ciri sikap hidup hormat adalah 1. Melaksanakan perintah guru. Nah, hormat nek dikongkon guru segera kita laksanakan. B. Mengerjakan tugas dari guru. Beri PR, diberi tugas ngerjakan di kelas juga segera kerjakan. Diberi daring di rumah segera dikerjakan, jok dolenan naik meskipun nggak sekolah. Ya. Yang C, mematuhi nasihat orang tua. Nasihat orang tua, kamu dinasihati, kamu turuti, didengarkan ya. Kalau kamu tidak mau mendengarkan, kamu akan terjerumus dari api neraka karena gak nuruti wong tua. Menjenguk teman yang sakit, nek ana kancane loro, didelok, dijenguk ya. Dibawakan jajan atau enggak dibawakan, karena kita saling menyayangi ke teman. Makanya ada teman sakit dijenguk. Membantu teman yang kesulitan, koncone ngerjakno kok gak iso, ngerjakno matematika. Lho gak iso tak dudui, enggak boleh dihina. Nek iso dibimbing. Nah, tidak meremehkan orang lain. Gak oleh ngeremeno konco, ngeremeno wong liya. Wah, gambaranmu welek, enggak boleh. Meskipun jelek, kamu lebih baik ngomong bagus. Itu namanya menghormati. Merasa dirinya masih banyak kekurangan. Nah, tadi gak oleh sombong. Meskipun kamu pintar, kamu harus merasa diri kamu itu masih banyak kekurangan. Contoh dan manfaat hidup hormat, menghormati. Aminah punya seorang pembantu bernama Farida lah. Pembantu Aminah itu jenenge Farida. Ya, setiap hari Farida bekerja mulai pagi sampai petang. Ia mencuci, memasak, menyapu dan lain sebagainya. Farida selalu menemani Aminah belajar dan bermain. Meskipun Farida pembantu, dia menemani Aminah jeragane, anaknya jeragane. Aminah sangat sayang kepada Farida. Nah, ia tidak pernah berkata kasar kepada Farida. Meskipun Farida pembantu, gak tahu dikasari. Ia tidak pernah memerintahkan Farida, gak tahu ngongkon-ngongkon. Nah, ia menganggap Farida sebagai kakak. Ia menganggap Farida sebagai dia tidak menganggap Farida sebagai pembantu. Gak dianggap sebagai pembantu. Aminah sangat hormat kepada Farida. Ya, meskipun Farida pembantu, Aminah tetap menghormati. Farida juga hormat kepada Aminah karena Farida selalu dihormati Aminah. Akhirnya sebaliknya ya, semua keluarga Aminah menghormati Farida. Lah iki wong apik iki. Ya, meskipun pembantu, semua keluarga menghormati Farida. Mereka tidak pernah marah kepada Farida. Mereka menganggap Farida sebagai keluarga. Lah, Farida sangat hormat kepada keluarga Aminah. Farida selalu bekerja dengan senang hati. Ia merasa berada di rumahnya sendiri karena semua keluarga baik dengan Farida. Meskipun dia pembantu, dia diperlakukan dengan baik. Bila mau saling menghormati, hidup terasa damai. Nek saling menghormati, hidupnya damai. Oleh karena itu, kita harus membiasakan bersikap hormat kepada semua orang. Apa yang diterangkan Busia atau dijelaskan Busia, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.